Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ila qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Adabnya orang yang telah mengenal Allah itu ada 8. Yang pertama yaitu ar-ruju'u ilaihi fi kulli syai'in. Mengembalikan segala urusan kepada Allah. Yang pada pengajian lalu kami kasih contoh, ibaratnya orang yang menonton wayang, dia tidak hanya fokus melihat wayangnya, tapi juga melihat dalangnya. Artinya ketika kita melihat kejadian di alam semesta ini, apa saja bentuknya, jangan melupakan Allahnya. Semuanya akan terjadi berdasarkan qadha qadarnya Allah. Tidak ada kejadian yang menyimpang dari qadha qadarnya Allah. Nah, kewajiban kita jika qadha qadar itu dalam bentuk kebaikan, yaitu dalam bentuk ibadah, maka kita harus ikhlas. Kalau bentuknya itu adalah nikmat, harus syukur. Kalau bentuknya musibah, harus sabar. Kalau bentuknya maksiat, harus segera bertaubat. Dia mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Yang kedua, wal i'timadu alaihi fi kulli halin. Bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Lapang, sempit, sehat, sakit, menang, kalah. Semuanya kita bersandarnya hanya kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan gampang panik, tidak akan gampang goyah, bingung, dan sebagainya. Dia akan senantiasa tenang karena dia telah bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Kemudian yang ketiga, wal ghaibatu fihi an kulli syai'in. Ketika dia menyaksikan Allah, maka yang tampak hanya Allah, sehingga yang lainnya menjadi tidak tampak. Wal istidlalu bihi ala kulli syai'in. Kemudian dia menjadikan bukti adanya Allah sebagai dalil adanya alam semesta. Dikebalikan dari orang awam. Kalau orang awam yang belum mengenal Allah, adanya alam semesta menjadi bukti adanya Allah. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Allah, justru adanya Allah menjadi bukti tanda adanya alam semesta. Yang kelima, watisau arzakil ulumi. Adabnya orang yang telah mengenal Allah itu ilmunya sangat luas. Lintas batas. Tidak hanya mengetahui ilmu yang ada di alam syahadah, tapi juga mengetahui ilmu yang ada di alam malakut, alam jabarut, alam lahut, serta alam-alam yang lainnya. Wa fathu makhazinil fuhum. Dan yang keenam, dia juga memahami ilmu-ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi juga sekaligus paham. Yang ketujuh, wal busru ila muwajahatil anwar. Dia telah sampai berhadap-hadapan dengan Allah. Kemudian wal ghaibatu anha bisuhutil wahidil qahar. Karena dia sudah menghadap Allah, maka yang lainnya menjadi tidak tampak. Itu 8 adabnya orang yang telah mengenal Allah. Kemudian tanda-tandanya orang yang mengenal Allah itu ada 4. Tanda yang pertama itu at-takhaliyatu wa tahaliyatu. Yang satu pakai kha, yang satu pakai ha.
Artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian dia menghiasinya dengan sifat yang terpuji. Jadi tandanya orang yang telah kenal Allah itu, dia senantiasa berupaya mengoreksi diri sendiri, menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang ada pada dirinya, untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, tasawufika ila ma batona fika minal uyubi khairun min tasawufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Kesungguhanmu dalam meneliti dirimu dari sifat-sifat tercela itu lebih baik dibanding dengan kesungguhanmu dan keinginanmu untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Jadi ada istilah uyub, ada istilah ghuyub. Yang uyub pakai ain, yang ghuyub pakai ghain. Uyub itu artinya adalah sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Jadi uyub itu jamaknya aib. Ya. Aib itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya kita melihat aib orang lain. Aib itu kalau satu, kalau banyak uyub. Ghaib satu, jamaknya ghuyub. Jadi kesibukanmu meneliti aibmu sendiri itu lebih baik dibanding keinginanmu untuk mengetahui hal-hal yang ghaib. Nah, yang termasuk menjadi aibmu itu apa saja? Pertama yaitu adanya sifat hasad. Sifat hasad yang sering kita maknai dengan iri. Definisinya yang paling mudah, hasad itu adalah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan hasad ini merupakan induk dari sifat tercela. Hampir semua sifat tercela itu sumbernya dari sifat hasad. Dulu ya, iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena iri. Karena iblis merasa senior, sementara Adam termasuk makhluk baru. Namun demikian Allah justru menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka iblis kemudian iri, yang enggak mau sujud. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sampai di dalam Al-Quran pun, dalam surah yang pendek itu, kita diajari oleh Allah untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang iri ketika dia sedang iri. Karena memang kalau kita lihat dalam sejarah, hancurnya, terjadinya permusuhan itu semuanya munculnya dari sifat iri. Bahkan terjadinya pembunuhan pertama kali itu juga karena iri. Wal kibri, ya, aib yang harus kita teliti yang mungkin ada dalam diri kita adalah takabur, merasa besar. Maka ketika kita sholat, salah satu bacaan yang kita ulang-ulang itu adalah bacaan takbir. Nah, makna takbir itu adalah kita meyakini bahwa yang besar itu cuma Allah, selain Allah semuanya kecil. Maka seyogyanya orang yang sudah setiap saat bertakbir itu sudah terhindar dari sifat takabur. Namun kenyataannya di samping kita bertakbir, kita juga masih sering bertakabur. Sehingga takbir kita itu belum memberi dampak positif dalam kepribadian kita. Ya, di satu sisi kita mengakui Allah itu maha agung, maha besar, tapi kita sering merasa diri kita juga besar. Ini yang harus kita koreksi. Wa hubil jahi, dan mencintai, menyukai jabatan, waryasati, dan kedudukan, baik yang formal maupun yang non formal. Wa hamir rizki, dan kita sering sedih karena masalah rizki. Wa khaufil fakri, dan kita sering takut fakir. Ini semuanya adalah sifat-sifat tercela yang ada pada kita yang harus kita bersihkan untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Wa talabil khususiyati, dan keinginan untuk menjadi orang yang istimewa atau diistimewakan.
Ini juga termasuk sifat-sifat tercela yang harus kita bersihkan dalam diri kita untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya uyub, ya, jamaknya dari aib, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian guyub, hal-hal yang gaib itu apa saja? Pertama adalah itla'i ala asraril ibad. Keinginan untuk mengetahui, melihat, menyaksikan rahasia-rahasia orang lain. Ingin punya kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Itu suka menjangkiti para orang-orang yang tukang zikir, tukang wirid, ya. Kadang-kadang tujuannya hanya kepingin punya kelebihan bisa melihat rahasia orang lain. Dan memang terkadang Allah memberikan anugerah bagi mereka, yaitu diberikan kemampuan bisa melihat rahasia orang lain. Tapi ini berbahaya jika orang tersebut tidak memiliki akhlak atau adab rahmat. Jadi orang yang diberitahu tentang rahasia orang lain itu harus memiliki akhlak, punya rasa kasih sayang, sehingga rahasia orang lain itu tidak akan kemudian dibuka di depan umum, apalagi membuat dia yang punya tadi merasa malu. Tidak, harus ditutupi, bahkan sebisa mungkin diperbaiki. Wa ma yati bihil qadaru minal waqa'il mustaqbilati, dan keinginan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, ingin weruh sadurunge winarah, ingin tahu sebelum terjadi. Nah, keinginan seperti ini juga suka muncul bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah. Dan memang hal yang seperti itu mungkin bisa terjadi. Tapi sekali lagi, ya, meneliti kekurangan diri lebih baik dari mengetahui yang demikian ini. Wa kal itla'i ala asrari ghawamidi tauhidi, dan seperti mengetahui rahasia dalamnya tauhid. Ini semuanya masuk dalam kategori hal-hal yang gaib, yang memang terkadang Allah anugerahkan kepada hambanya ketika si hamba itu telah istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam melakukan mujahadah dan riyadhah. Mengoreksi keburukan diri sendiri tetap akan lebih baik daripada keinginan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Mengapa? Karena seseorang yang sibuk mengoreksi diri sendiri, itu hatinya akan hidup. Kalau hatinya sudah hidup, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Itu keuntungannya mengoreksi keburukan diri sendiri, sehingga dia selalu berupaya untuk memperbaiki diri setelah mengetahui keburukannya. Sebaliknya, mengetahui hal yang gaib itu memang anugerah dari Allah. Tapi jika orang itu tidak mampu atau tidak kuat menjaga adabnya, bisa jadi kemampuan melihat hal yang gaib itu justru akan menjadi fitnah yang menghancurkan dirinya sendiri. Ya, maka dikatakan barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat hal yang gaib, tapi dia tidak memiliki akhlak kasih sayang, maka ketahuilah bahwa anugerah tersebut bisa berubah menjadi malapetaka buat dirinya. Maka seandainya kita oleh Allah anugerahi kemampuan melihat hal yang gaib, hal tersebut harus disertai dengan akhlak kasih sayang. Jadi jangan sampai kemudian rahasia orang lain itu kita buka di depan umum sampai membuat si pemiliknya tadi menjadi malu. Tentu itu tindakan yang tidak baik. Nah, hadirin yang kami muliakan, wa'lam ketahuilah anal uyuba, sesungguhnya aib-aib itu salah satu ada 3 kelompok. Ya, di aib jamaknya uyub itu kalau dirinci semuanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu uyubun nafsi, aib-aibnya nafsu. Wa uyubil qalbi, yang kedua aib-aibnya hati. Jadi hati pun juga punya aib. Jadi bukan hanya nafsu saja yang punya aib, hati itu juga punya aib. Kemudian yang ketiga wa uyubur ruh, dan aib-aibnya ruh. Ya, jadi yang
bisa memunculkan sifat tercela itu bukan hanya nafsu. Terkadang hati pun masih ada keinginan yang dianggap tercela. Bahkan roh pun ya itu terkadang juga masih bisa memunculkan sifat tercela walaupun kualitasnya memang beda. Ya. Fa'uyubun nafsi ta'alluquha bisahawatil jismaniyati. Aibnya nafsu itu adalah terkait dengan syahwat-syahwat jasmaniyah. Keinginan-keinginan yang bersifat jasmani itu termasuk uyubun nafsi, aibnya nafsu. Apa contohnya? Katayyibil ma'akili, seperti keinginan seorang yang selalu ingin makan enak. Jadi tidak hanya makan untuk menghasilkan kekuatan agar bisa ibadah, tapi makannya itu didorong oleh nafsu makan, keinginan untuk selalu makan yang serba enak. Ya. Padahal Allah memerintahkan kita makan itu kriterianya, ya, pertama halal, yang kedua toyib. Ya. Toyib ini maknanya ya enak, bergizi, menyehatkan. Kemudian larangannya nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, dalam ilmu tasawuf, cara makan agar makanan itu terasa enak adalah dengan melaparkan diri. Artinya kita banyak menjalani ibadah puasa. Kalau kita sudah puasa, ya, kita sudah lapar, maka makanan apapun akan terasa enak. Kalau kepengen enak. Jadi enak dan tidaknya makanan itu bukan dilihat dari makanannya, tapi dari kondisi orang yang mau makan. Kalau memang perutnya lapar, itu makan apa saja akan terasa enak. Sebaliknya kalau perutnya kenyang, walaupun sebenarnya makanan enak menjadi tidak enak. Nah sekarang ini terkadang kita saksikan makan itu sudah menjadi gaya hidup. Orientasinya bukannya sekedar untuk menghasilkan kekuatan agar bisa ibadah, tapi menjadi gaya hidup. Sehingga yang dimakan harus yang mahal, ya. Tempat makannya juga harus tempat yang mahal, terus pindah-pindah. Jadi kalau perlu sarapan paginya di Indonesia, makan siangnya di Singapura, terus nanti makan sorenya di Australia, misalnya begitu. Ya. Ini berarti sudah menuruti nafsu. Jadi makannya bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah kulu wasrobu, tapi makannya dalam rangka menuruti nafsunya. Ini yang harus kita hindari karena ini termasuk aibnya nafsu. Wal masaribi, dan minuman. Ya. Minuman juga begitu. Ya. Allah telah banyak menyediakan minuman yang menyegarkan, minuman yang menyehatkan dengan harga yang murah. Tapi ketika seorang minumnya karena nuruti nafsu, maka sering dia mencari minuman-minuman yang harganya mahal. Dan telah terbukti bahwa ketika seseorang sudah kebanyakan makan dan minum, maka akan muncul berbagai macam penyakit. Ya, kebanyakan penyakit itu munculnya akibat pola makan yang salah. Ya, makannya karena nuruti nafsu, tidak seimbang gizinya, dan juga apalagi jika tidak disertai adab makan. Ya. Kadang makannya harganya mahal, nyewanya di tempat yang mahal. Tapi ketika ngambil makan tidak dihabisin, disisain kemudian dibuang. Itu berarti sudah jauh meninggalkan akhlak dalam makan. Padahal barokahnya makanan itu ada di suapan terakhir. Ya. Sehingga kalau kita makan terus kita pisahkan di piring, kita buang, ya malah yang kita buang itu adalah barokahnya makanan. Yang kita makan malah penyakitnya bisa jadi. Maka adabnya kalau makan itu ngambil seperlunya terus dihabisin, jangan disisain kemudian dibuang. Ya. Karena sekali lagi barokahnya makanan itu justru ada pada suapan terakhir. Jadi juga barokahnya minuman, ya barokah minuman itu juga ada di tetesan terakhir. Nah, kalau ngambil minum harus dihabisin, jangan disisain kemudian dibuang. Nah, wal labisi, dan keinginan untuk memiliki pakaian-pakaian yang bagus.
Nah, dalam hal berpakaian ini kalau Islam memberikan batasan, yaitu pertama harus menutup aurat. Yang kedua, bisa melindungi diri dari panas dan dingin. Baru yang ketiga, berpakaian itu harus yang indah. Tapi sekali lagi, ukuran pertamanya harus nutup aurat dulu. Ya, yang kedua, bisa melindungi panas dan dingin. Di tebal tipisnya warna pakaian itu bisa disesuaikan dengan di mana kita tinggal. Di musim dingin apa musim panas, itu bisa disesuaikan. Nah, baru yang ketiga, bahwa pakaian itu dianjurkan yang indah. Jadi jangan indah dulu. Sementara menutup aurat tidak kita pikirkan. Akhirnya banyak pakaian-pakaian yang mahal tapi tidak menutup aurat. Nah, wal marokibi dan kendaraan. Keinginan untuk memiliki kendaraan yang banyak, yang mewah. Sementara kegunaannya kurang maksimal. Padahal semuanya itu tidak dilarang jika kita memilikinya berdasarkan kebutuhan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Kita harus bisa memilih mana yang kebutuhan, mana yang kesenangan. Kalau sudah kesenangan berarti munculnya dari nafsu. Itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau kebutuhan tidak dilarang. Yang kebutuhan dibolehkan, tapi yang kesenangan dilarang. Jadi makan, minum, berpakaian, berkendaraan itu usahakan sesuai dengan kebutuhan. Wal masakini dan tempat tinggal. Ya. Kadang orang bermegah-megah membuat bangunan, ya, tempat tinggal, tapi penggunaannya kurang maksimal. Karena orangnya sendiri kadang-kadang malah nggak pernah tinggal di rumahnya. Rumahnya sudah bagus, tapi tiap malam tidurnya di hotel. Nah, rumahnya untuk apa? Sudah begitu nanti kalau ada tamu, ya, bukan diterima di ruang tamu, hanya diterima di depan rumah. Ya, berarti kurang berfungsi. Padahal Islam mengajarkan silahkan bikin rumah yang bagus, ya, yang mewah, dengan niat untuk menghormati tamu, gitu. Ya, jadi kalau ada tamu dipersilakan masuk di ruang yang telah disediakan dengan niat menghormati tamu, maka itu bagus. Tapi kan sering kita saksikan, ya, rumahnya bagus, tapi kalau menerima tamu cukup di emperan di depan rumah, ya kurang maksimal itu fungsi rumah. Atau kadang-kadang rumahnya bagus tapi nggak pernah ditempati. Nah, wal manakihi dan kesenangan untuk berulang kali menikah itu juga munculnya dari nafsu. Nikah itu memang menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti kan berulang-ulang menikah. Wasabah dzalika dan yang sejenisnya itu semuanya adalah aibnya nafsu, sifat-sifat tercela yang muncul dari nafsu. Itu keinginan makan enak, minum enak, ya, pakaian yang indah, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, dan senang menikah, serta yang lain-lainnya. Masih banyak yang lainnya. Wa uyubul qalbi, kemudian yang kedua adalah aibnya hati. Jadi hati itu juga masih punya aib. Ta'alluquhu bisahwatil qalbiyah. Kaitannya yaitu hal-hal yang berhubungan dengan syahwat qalbiyah. Keinginan-keinginan yang bersifat hati. Ya, kalau tadi keinginan nafsu, sekarang ini keinginan hati. Nah, apa keinginan hati itu? Kahubbil jahi wariyasati. Senang dengan jabatan dan kedudukan, senang dihormati, ya, ditokohkan, diidolakan, dikagumi. Itu termasuk syahwat qalbiyah itu. Ya. Syahwat yang munculnya dari hati. Wal izi dan kemuliaan, wal kibri dan diagungkan. Wal hasadi dan punya sifat hasad, wal hikdi dan sifat dendam. Itu semuanya adalah syahwat-syahwat qalbiyah. Syahwat-syahwat yang munculnya dari hati yang juga harus kita bersihkan dari diri kita untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Wa hubbul manzilati dan menyukai kedudukan. Wal khususiyati dan keistimewaan. Ya, punya kemampuan yang lebih dibanding orang lain, terus senang. Itu juga termasuk syahwat. Dan sejenisnya mimma ya'ti insyaallah fi awsafil basariyah.
Nanti penjelasan lebih panjangnya akan disampaikan dalam bab penjelasan tentang sifat-sifat basariyah, sifat-sifat manusia. Ya. Ini baru sebagian dari uyubul qalbi, yaitu senang jabatan, kedudukan baik yang bersifat formal maupun non formal. Kemudian iri, dengki, dendam, itu juga semuanya. Wa uyubur ruh, sekarang ayatnya roh itu apa saja? Ta'alluquha fil hududil batiniyati. Jadi ayatnya roh itu berkaitan dengan bagian-bagian yang bersifat batiniyah. Contohnya katalabil karomati, seperti menginginkan keramat, ya, memiliki karomah, memiliki keistimewaan. Wal maqamati, dan menginginkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Wal kusuri, dan keinginan-keinginan untuk menjadi raja rohani. Wal huri, dan menginginkan bidadari. Semuanya itu termasuk ayatnya ruh. Kenapa? Karena semua yang dia inginkan tadi itu bukan Allah. Ya. Semuanya yang disampaikan tadi itu bukan Allah. Semuanya itu baru makhluk. Padahal harusnya orang beribadah itu ya tujuannya cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berulang-ulang disampaikan la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju dalam beribadah kecuali hanya Allah. Tujuannya bukan nyari karomah, bukan nyari kedudukan makomat, kedudukan bersifat batiniah, bukan itu. Bahkan bukan untuk mencari bidadari, bukan untuk mencari surga, tapi mencari ridhonya Allah. Karena ridho Allah itu termasuk anugerah yang paling besar. Waridwanullahi akbar. Dan sungguh ridhonya Allah itu paling besar dibanding dengan anugerah-anugerah yang lainnya. Fataswiful muridi ila say'in min dzalika kullihi qatifun fi ubudiyatihi. Maka kesungguhan, keinginan seorang murid pada sesuatu yang telah disebutkan, baik yang bersifat uyubun nafsi, uyubul qalbi, maupun uyubur ruh tadi itu semuanya bisa membuat cacat ibadahnya. Karena ibadahnya tujuannya bukan Allah. Berarti ibadahnya tidak murni, tidak ikhlas, cacat, rusak, tercela. Gitu. Padahal dia sudah ibadah, tapi sayang ibadahnya tujuannya bukan Allah. Nah, tujuannya hanya cari karomah. Mani'un lahu minal qiyami bi hukmi rububiyyati. Di samping itu juga mencegah dari menegakkan hak-hak ketuhanan. Harusnya orang ibadah itu ya dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai manusia dan untuk memenuhi haknya Tuhan. Jadi bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan pemberian, tapi kita ibadah itu karena melaksanakan tugas kita sebagai hamba dan untuk memenuhi haknya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastighalu fil bahsi an uyubihi an-nafsaniyati wal qalbiyati war ruhaniyati wa sa'yu fit tadhhiri min jami' dzalika aula min tasawufihi ila ma khujiba anhu. Maka kesibukan seseorang untuk meneliti dirinya sendiri dari aib-aib baik yang bersifat aib nafsu, aib hati maupun aib ruh, kemudian dia berupaya untuk membersihkannya, menyucikan dirinya dari berbagai macam aib tadi, itu lebih utama, lebih mulia dibanding keinginannya untuk mengetahui hal-hal yang gaib min alamil ghuyub, yang berasal dari alam yang gaib. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ya, yang perlu kita lakukan adalah bukan keinginan untuk mencari mengetahui yang gaib, tetapi hendaklah kita sibuk mengoreksi sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Dan itu yang disebut dengan istilah bersuci. Ya, di dalam Al-Quran kan sering kita membaca ayat berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah itu menyukai ya, orang-orang yang bertaubat dan menyukai atau mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, bertobat itu adalah bersuci dari sifat-sifat tercela yang bersifat batiniah tadi itu. Ya, bersuci dari aibnya nafsu, bersuci dari aibnya hati, bersuci dari aibnya ruh, itu namanya taubat. Sedangkan mutatohirin itu bersuci dari najis dan hadas yang bersifat lahiriah. Ya, mulai najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalladhah yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau dalam kitab fikih itu adalah kotoran-kotoran lahiriah. Jadi Allah itu maha suci, hanya bisa ditemui oleh hamba yang suci. Tidak hanya suci secara lahiriah, tapi juga harus suci secara batiniah. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak usah pengen mengetahui hal yang gaib, yaitu anugerah, karena hal yang gaib itu merupakan anugerah dari Allah. Yang perlu kita lakukan sekali lagi adalah mengoreksi diri kita masing-masing dari sifat-sifat tercela. Jika seorang sudah sibuk mengoreksi kekurangan diri sendiri, dia sudah tidak ada kesempatan untuk mengoreksi orang lain. Tapi kenyataannya kadang kita lebih sibuk mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Kalau itu terjadi, itu tanda-tanda orang yang celaka. Ya, orang celaka itu orang yang sibuk mengoreksi kekurangan orang lain, lupa dengan kekurangan diri sendiri. Yang beruntung adalah orang yang sibuk mengoreksi kekurangan diri sendiri sampai tidak ada kesempatan untuk mengoreksi kekurangan orang lain. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la taj'alna iyahum min ahlil jahli wa lil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.